TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara, dan Universitas Airlangga temukan obat anti-COVID-19 yang telah lolos uji klinis tahap 3. Obat ini diklaim menyembuhkan pasien hingga 90%. Hasil uji klinis tahap 3 atau tahap akhir kombinasi obat anti-COVID-19 Universitas Airlangga telah selesai. Uji klinis kombinasi obat anti-COVID-19 ini adalah kerjasama TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara, dan Universitas Airlangga. Bersama Badan Intelijen Negara, TNI Angkatan Darat mendorong percepatan keluarnya izin edar obat anti-COVID-19. Saya menghadap Ketua BPOM, jadi itu dalam rangka secara resmi kita mohon dukungan untuk percepatan izin ya. Kita harapkan dalam waktu yang dekat ini mendapatkan izin edar daripada Badan POM dan selanjutnya bisa kita produksi dan kita bisa gunakan untuk menjadi protokol kesehatan dalam proses penyembuhan COVID-19 di Indonesia. Sementara itu, pihak UNER mengklaim hasil uji klinis temuan obat COVID-19 mampu menyembuhkan pasien hingga 90%. Ternyata di sini dari hasil-hasil tersebut terjadi perbaikan klinis yang cukup signifikan, perbaikan lab cukup signifikan, dan juga clearance virus di hari ketiga yang cukup signifikan di atas 90%. Kombinasi obat anti-COVID-19 ini pun masih menunggu izin edar untuk bisa didistribusikan ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Beberapa instansi mengklaim menemukan obat COVID-19 termasuk Universitas Airlangga. Amankah untuk diproduksi dan digunakan secara massal? Kami akan membahasnya bersama Rektor Universitas Airlangga Profesor Muhammad Nasih dan praktisi klinis Dr. Ari Fahrialsam. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Prof. Nasih terlebih dahulu. Prof. Nasih, tim sudah menyelesaikan uji klinis tahap 3 obat corona ini. Apa hasilnya dan benarkah tingkat keberhasilan penyembuhannya di atas 90%? Ya, jadi benar sekali dari sampel yang kita periksa dan atau subjek yang terlibat dalam uji klinis kali ini, kan, efektivitas dari pemanfaatan obat kombinasi ini cukup efektif. Kemudian dari sisi lain kalau kita bandingkan dengan standard of care yang menjadi kelompok kontrol juga mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Dalam beberapa angka di sini disebutkan bahwa pada 3 hari pertama setelah mendapatkan obat, pada kelompok SOC itu efektivitasnya hanya 26,89% untuk menjadi negatif. Sementara pada kelompok obat yang mendapatkan perlakuan atau mendapatkan pengobatan dengan kombinasi ini bisa sampai 90% lebih. Ini dari hasil uji klinis yang kita lakukan pada kelompok-kelompok yang sesuai dengan spesifikasi dan atau persyaratan dari BPOM. Jadi itu hasil dari proses uji klinik berdasarkan data yang kami peroleh dan uji lab serta yang lainnya. Begitu untuk berkaitan dengan hasil uji klinis yang kita punyai. Ya, artinya setelah uji klinis tahap 3 ini dilewati, apa tindak lanjutnya, Pak Rektor? Ya, kalau bagi UNER sih sesungguhnya pekerjaannya sudah selesai ya, kemudian kita serahkan pada dalam tanda kutip barangkali mitra kami atau pemberi mandat gitu kan, untuk kemudian silahkan ditindaklanjuti oleh kawan-kawan di mitra atau pemberi mandat di BIN maupun kawan-kawan di Angkatan Darat. Dan proses berikutnya tentu ada di tangan beliau-beliau untuk nanti proses perizinan produksi maupun untuk uji edar. Kami terlibat nanti dalam proses untuk membantu dalam arti persiapan kalau diperlukan, termasuk dalamnya adalah kami mungkin nanti akan juga masih terlibat dalam proses untuk menjelaskan hasil uji klinis ini ke BPOM. Tentu BPOM akan melakukan banyak evaluasi, akan mempunyai banyak pertanyaan dan kami siap untuk memberikan penjelasan tentang hasil uji klinis ini dari berbagai macam aspek yang nanti menjadi pertanyaan. Nah, sekali lagi bahwa pekerjaan atau tugas penelitiannya sendiri sebenarnya sudah rampung di kami. Proses berikutnya sangat tergantung dan diserahkan pada kawan-kawan pemberi
mandat pada UNER, yakni BIN dan TNI Angkatan Darat. Demikian untuk proses lanjutannya. Saya ke Pak Ari. Pak Ari, bagaimana tanggapannya terkait dengan klaim obat COVID-19 ini sudah ditemukan bahkan pertama di dunia buatan dalam negeri, efektivitasnya mencapai lebih dari 90%? Ya, pertama tentu saya mengucapkan selamat ini kepada Pak Rektor ya untuk Universitas Airlangga atas uji klinik ini begitu ya. Cuman memang berikutnya setelah kita tahu ada hasil uji klinik ini, tentu kan itu mesti disubmit dulu di jurnal internasional. Dari submit jurnal internasional ini nanti kita lihat bagaimana para reviewer menilai uji klinik tersebut. Nah, kemudian sebenarnya ya ini tergantung dari apa namanya ya, tadi kan Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa ini memang kerjasama antara TNI ya dengan BIN ya. Tentu silakan tindak lanjutnya tergantung dari apa namanya sponsor lah di dalam hal ini begitu ya. Tapi kalau saya dari sudut seorang akademisi dan praktisi klinis, tentu kita melihat itu setelah ada di jurnal internasional ya, sudah ada di jurnal. Kemudian nanti setelah ada di jurnal tentu ada lagi nih meta analisis terhadap apa namanya, ini saya bicara sebagai seorang klinisi ya yang menggunakan obat tersebut. Ya, saya sebagai seorang dokter yang sehari-hari memberikan obat kepada pasien, biasanya tentu ada review dan kemudian kan setelah itu kan proses di Badan POM disebutkan tadi. Biasanya di Badan POM ada istilahnya Komnas, Komite Nasional Obat Jadi. Nah, ketika Komnas ini memang sudah obat itu ada di pasaran, nah nanti tergantung di market. Itu yang saya bilang tadi, tergantung di market. Market itulah yang nanti menilai. Nah, ini kan kita tidak tahu nih misalnya obat ini. Dr. Ari. Ya, Dr. Ari, kita ketahui sejauh ini kan di dunia pun belum ada obat tunggal yang dipatenkan sebagai obat COVID-19 sampai saat ini. Paling tidak ini terobosan yang ditemukan oleh kawan-kawan dari Universitas Airlangga. Mengapa ini begitu sulit? Apa yang menjadi catatan Anda? Enggak, bukan begitu sulit. Ini kan suatu uji klinik. Yang kita juga tahu sekarang juga ada uji klinik dengan Avigan misalnya, itu kan sedang berlangsung. Kemudian WHO juga Solidarity Trial juga sedang berlangsung. Jadi artinya uji-uji klinik ini sedang berlangsung. Makanya tadi saya ucapkan selamat karena UNER sudah menyelesaikan uji klinik tersebut. Nah, kemudian setelah uji klinik tersebut sudah selesai, tentu kan berikutnya disubmit di jurnal internasional sehingga masyarakat dunia mengetahui bagaimana nih hasil penelitian dari Airlangga ini. Nah, dari situ nanti kita bisa bagaimanalah kita lihat respon dunia gitu loh. Ya, Pak Ari, hingga kini kan WHO belum merekomendasikan satupun obat untuk mencegah dan juga mengobati corona. Tapi kalau misalkan efektivitasnya lebih dari 90%, apakah ini bisa digunakan? Ya, itu yang saya bilang tadi, bahwa sekarang ini WHO belum mendeklar ada obat yang sudah ditemukan. Dalam arti kata obat-obat ini sekarang ini semuanya dalam masa uji klinik. Ya, baik itu tadi oseltamivir dengan Avigan, ya, kemudian Solidarity Trial juga dengan berbagai macam obat, begitu ya, dan di beberapa nanti kita baca uji kliniknya, ya kita harapkan mau berapa sih, kalau yang namanya obat kan 100% nyembuhkan gitu loh. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya nih angka kematian ini kan 5%, berarti ada 95% itu bertahan hidup gitu ya. Nah, sampai saat ini kan kita lihat di Indonesia ini penyembuhannya sekitar 60-70%. Jadi artinya apa? Ya demikian adanya. Jadi itulah saya bilang tadi, makanya secepatnya saya teman-teman dari peneliti di UNER ini segera submit ke jurnal internasional. Karena kalau seperti kita seperti ini pun kami para praktisi juga bertanya-tanya ini bagaimana jenis obat ini, kemudian bagaimana desain penelitian yang sudah dilakukan. Tentu sebagian saya juga udah lihat bagaimana desain dilakukan. Tapi paling tidak kan nanti ya tentu kan apakah ini dilakukan pada semua umur, misalnya apakah ini bisa buat anak-anak misalnya dan segala macam. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau itu sudah ada dipublish di jurnal internasional, di artikel, artinya apa ya, semua pakar-pakar dunia bisa berkomentar gitu loh. Kira-kira demikian. Saya kembali ke Pak Rektor. Prof. Nasih, kita tahu seperti Avigan yang disebutkan Dr. Ari tadi, itu pun dalam beberapa kasus dan literatur di Jepang misalnya, itu tidak cocok digunakan. Namun di Cina itu cocok digunakan dalam beberapa literatur. Seberapa yakin Anda bahwa temuan Anda ini adalah, temuan Anda dan tim Anda maksud saya, adalah juru selamat bagi penderita COVID-19?
Ya, jadi kan tadi sudah disebutkan tentu namanya obat itu kan ikhtiar manusia untuk berkaitan dengan penyembuhan. Tetapi dari proses uji klinik yang kita lakukan, nampaknya hasilnya seperti itu. Bahkan bila dibandingkan dengan SOC atau standard of care yang ada di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kami juga tentu menyambut baik bahwa semua hasil temuan dan penelitian kita juga pasti kita publikasikan. Kemarin yang di in vitro juga sudah kita publish, gitu kan. Dari sana kemudian kita juga mendapatkan banyak pandangan dan juga tentu saran-saran perbaikan. Dan di hasil uji klinik juga sebagai bagian dari pertanggungjawaban ilmiah kami juga tentu akan publikasikan. Bahkan hasil penelitian secara sangat detail, gitu kan, juga akan kita berikan untuk bisa menjawab berbagai macam pertanyaan yang ada. Tentu kami tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan itu, tapi berbagai macam mekanisme, prosedur, baik prosedur ilmiah maupun prosedur uji klinik yang disampaikan kita ikuti secara sepenuhnya. Kita tidak ingin melanggar berbagai macam mekanisme yang sudah disepakati secara ilmiah dan bahkan secara internasional, dan itu kita penuhi. Nah, berdasarkan pemenuhan prosedur itu, hasil yang kita dapat dari lapangan, dari uji klinis, angka-angkanya kurang lebih seperti itu. Tentu macam-macam, gitu kan. Ada yang hanya 90. Bisa dijelaskan kembali, Prof. Nasih, berapa sampel yang digunakan untuk uji klinis ini, berapa sampel penderita yang berhasil, kemudian rasio kegagalan dan sebagainya? Ya, kawan-kawan di BPOM itu mensyaratkan ada 690 sekian sampel. 690? Ya, yang dipersyaratkan oleh BPOM. Kemudian kami mengevaluasi dan atau memeriksa 1.100 sekian subjek, di mana hanya 754 yang memenuhi kriteria inklusif yang dipersyaratkan oleh BPOM. Sehingga yang masuk dalam analisis tentu yang memenuhi persyaratan BPOM, yakni persyaratan inklusifnya berjumlah 754, dan itu sudah melebihi angka yang dipersyaratkan oleh BPOM. Oleh karena itu, tentu sekali lagi kami akan mempertanggungjawabkannya ke BPOM berkait dengan hasil-hasil uji klinis kami. Proses selanjutnya ya monggo BPOM nanti seperti apa, kawan-kawan yang menjadi sponsor dari penelitian ini seperti apa. Tentu kita berharap akan ada respon positif, gitu kan, karena dari hasil-hasil yang ada tentu sudah sangat-sangat menurut saya signifikan perbedaannya dari standar of care yang diberikan selama ini di berbagai macam rumah sakit. Saat uji dilakukan, Prof, ada 754 orang begitu yang sembuh dengan obat ini. Kondisi mereka seperti apa saat itu? Ya, sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh BPOM bahwa kriterianya adalah ringan, sedang, dan berat, kan? Dan itu kita penuhi tentu dengan beberapa komposisi yang nanti peneliti yang akan menjelaskan secara lebih detail di BPOM. Termasuk tentu nanti ketika kita submit, ketika kita publish di jurnal juga akan kita jelaskan dengan sangat-sangat detail berkaitan dengan karakteristik dari 754 yang menjadi subjek dalam uji klinis kita kali ini. Baik, saya ke Pak Ari. Ini kan tinggal menunggu izin BPOM begitu, Pak. Jika memang belum ada rekomendasi dari WHO, apakah izin BPOM ini bisa keluar terkait obat COVID-19 ini? Ya, pertama begini, makanya tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya obat ini bukan obat baru. Obat ini kan ada obat ini memang untuk HIV, kemudian juga antibiotik yang memang itu obat itu sudah ada di market kita. Cuman memang dengan berbagai kombinasi yang dilakukan oleh teman-teman peneliti di Airlangga menyebutkan tadi uji klinik tersebut efektif. Nah, itu memang data itu dibutuhkan oleh Badan POM untuk tadi artinya merubah indikasi yang ada selama ini terhadap obat tersebut. Jadi kita bilang agar dokter nanti tidak off label, tidak melakukan pemberian obat di luar ini. Nah, jadi sekarang memang biasanya ini saya kebetulan juga pernah artinya saya juga beberapa kali diundang oleh Badan POM menjadi narasumber untuk suatu produk obat di dalam Komnas. Jadi nanti ada Komite Nasional Obat Jadi. Itu nanti di situ tentu tadi teman-teman dari peneliti, kemudian tadi tadi kan supportnya tadi dari BIN dan dari TNI itu mensubmit ke Badan POM.
Nah, nanti ada proses di sana dengan melibatkan beberapa farmakolog, ya kan, kemudian juga para klinisi. Itu ada timnya itu, ada beberapa orang ya di situ. Nah, kemudian disitulah baru dibahas bagaimana ini segala macam untuk indikasi. Nanti indikasi keluar di situ. Dari hasil rapat tersebut nanti disebutkan, oh indikasi seumpamanya nih, indikasi ini bisa diberikan untuk pasien COVID. Nah, itu baru keluar nanti indikasi seperti itu. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang beda dengan WHO, dengan Badan POM. Ini untuk kepentingan kita. Tapi sekali lagi saya sampaikan, terima kasih tadi Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa ini segera akan disubmit ke jurnal internasional. Karena sekali lagi ini kalau kita cuma di sini-sini aja dunia tidak tahu gitu loh. Jadi mesti disubmit di internasional. Nanti internasional tahu, oh ternyata kombinasi ini. Jadi sekali lagi tidak ada hal yang baru di sini. Tidak ada hal yang baru. Arti kata begini, obat yang benar-benar pure ini obat baru. Tapi kombinasi ini yang baru yang ditemukan oleh peneliti UNER ini begitu ya. Okay. Artinya dengan apa namanya, saya juga tidak tahu detailnya, dengan dosis sekian, dengan waktu pemberian sekian ternyata efektif. Tapi sekali lagi, ini tadi kan ada faktor umur. Umurnya diberikan pada siapa? Apakah ada anak-anak? Apakah ada orang tua? Jadi artinya masih ada beberapa tahapan lagi yang memang sampai di market. Jadi oke, tadi ini misalnya oke, Badan POM lolos bahwa ini bisa mau diproduksi, silakan. Tapi nanti sekali lagi ini kan tahap 3. Nanti tahap 4 lah yang ketahuan, post marketing survey yang ketahuan apakah benar obat-obat ini efektif ketika digunakan luas di tengah masyarakat begitu. Jadi artinya itulah kira-kira tahapan yang saya ketahui dalam proses uji klinik. Tapi sekali lagi saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para peneliti UNER ini, dan tentu juga karena support yang luar biasa dari TNI dan juga dari BIN begitu. Oke, Dr. Ari, kita tahu kan semua negara, termasuk negara maju ya saat ini, semuanya berlomba-lomba menemukan baik itu obat maupun vaksin COVID-19. Karena kita ketahui ini bisa saja dipatenkan dan dimonopoli begitu. Menurut Anda apa yang penting untuk kita lakukan agar kita tidak tertinggal? Ya, itu yang saya bilang tadi, yang agar kita tidak tertinggal, segera hasil uji klinik ini disubmit di jurnal internasional. Di jurnal internasional yang ternama, dicoba aja disubmit gitu kan. Saya rasa Pak Rektor ini ya ini memang artinya ini pekerjaan biasa kami di universitas begitu. Melakukan riset, melakukan publikasi. Di situ tahunya internasional. Tapi kalau tidak ada publikasi di internasional ya siapa yang tahu gitu loh. Cuma lokal doang kan tidak. Jadi nanti berikutnya lagi Dr. Purwati ini kan artinya PI-nya ini adalah seorang dokter penyakit dalam. Ya tentu nanti dia juga beliau itu juga diminta oleh organisasi profesi, ya baik misalnya Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam atau mungkin juga Perhimpunan Tropik Infeksi untuk menyampaikan temuannya. Ada berbagai kongres yang bisa juga diikuti. Modelnya seperti begitu prosesnya. Agar kalau memang ini benar-benar efektif nanti bisa dipergunakan luas. Jadi ini sebenarnya hasil uji klinik yang ternyata efektif gitu loh. Jadi artinya begitu. Nah, ini tadi saya dorong sekali agar ini sampai ke publikasi internasional. Nanti dari publikasi internasional ini orang akan melihat ternyata uji klinik yang dilakukan oleh peneliti Universitas Airlangga dengan kombinasi obat ini dengan obat ini ternyata efektif gitu. Nah, itu nanti akan ada pengulangan yang dilakukan oleh mungkin researcher lain yang dunia atau juga para praktisi untuk memberikan obat tersebut kepada pasien. Karena sekali lagi standar of care-nya juga kan yang dilakukan itu tetap juga yang artinya juga belum fix sebagai obat antivirus. Itu yang mesti kita ketahui. Ya, begitu. Ya, Prof. Nasih, bagaimana soal rekognisi internasional ini dinilai menjadi tuntutan yang segera harus dipenuhi dari Universitas Airlangga soal temuan obat ini? Itu pekerjaan harian biasa kita, Mas, dari semua hasil penelitian yang kita lakukan di sini, gitu kan, baik yang berkaitan dengan obat maupun yang lainnya, itu selalu minimal sekali. Keluarannya adalah sebagai bagian dari pertanggungjawaban ilmiah, kita publish di berbagai macam jurnal terkemuka yang internasional. Jadi itu suatu hal yang biasa di kami dan pasti kami akan lakukan, gitu kan. Kami tidak akan menutupi apapun, semua hasil akan kami publish dan nanti masyarakat ilmiah internasional juga akan menilai itu, gitu kan. Akan ada yang menggunakan, akan ada yang memberikan masukan tambahan, akan ada yang macam-macam, gitu kan. Tapi yang terpenting di sini adalah bahwa
lagi-lagi yang kita lakukan adalah di awalnya menguji kira-kira dari obat yang selama ini beredar itu mana yang paling efektif. Itu sudah kita lakukan baik secara in vitro maupun semacamnya. Jadi betul bahwa ini bukan obat baru. Kalau misalnya tidak ada produksi obat yang baru dalam bentuk misalnya bahan yang baru sama sekali, sesungguhnya hasil penelitian ini juga bisa menjadi rekomendasi dari kami kepada kawan-kawan klinisi gitu kan, untuk yang percaya tentu manfaatkan hasil dari penelitian ini, karena sesungguhnya obatnya sendiri kan sudah beredar di mana-mana dan itu akan meningkatkan efektivitas dari penanganan COVID ini, karena sungguh kita punya banyak persoalan dalam penanganan COVID ini, baik kapasitas penanganan maupun yang lainnya. Tetapi kalau ada penanganan yang lebih efektif, kenapa nggak dicoba daripada mencoba-coba tanpa ada dasar dalam tanda kutip barangkali ilmiah yang benar-benar bisa diterima oleh semuanya. Harapan kita tentu penanganan yang biasanya perlu 14 hari, 21 hari dan seterusnya bisa diperpendek, dan dengan posisi itu maka kita nggak perlu lagi menambah banyak kapasitas kamar tidur karena perputarannya akan menjadi lebih cepat, biaya yang dikeluarkan juga akan menjadi lebih cepat, dan kemudian kita berharap tentu produktivitas dari masyarakat juga akan meningkat. Jadi ini yang kita harapkan ke depannya. Prof, mengenai Anda sebutkan tadi ini adalah obat rekombinasi. Ada tidak efek sampingnya? Mengingat obat-obat sebelumnya juga memiliki efek samping. Ya biasalah, pasti ada gitu kan. Kita minum obat flu saja juga kadang berdebar gitu kan. Kadang juga ada kembung dan lain-lain, tapi dari laporan yang ada, sementara efek sampingnya tidak sangat signifikan. Karena memang sampel atau subjek yang kita gunakan dalam proses penelitian ini sudah kita pisahkan dari mereka-mereka yang mempunyai penyakit penyerta dan lain-lain, sehingga memang ini adalah murni untuk yang COVID-19, jadi bukan untuk yang lainnya. Sehingga sekali lagi efek sampingnya dimanapun namanya obat pasti ada, tetapi masih dalam takaran yang bisa kita terima atau diterima secara umum. Ini yang menjadi catatan kita semuanya. Baik. Prof Nasih, jika nanti jurnal internasionalnya sudah diterima, kemudian izin BPOM-nya juga sudah keluar, apakah obat ini sudah siap untuk diproduksi secara massal? Kalau soal produksi dan lain, sekali lagi itu bukan ranahnya universitas ya untuk sampai ke sana. Ini menjadi ranah dari kawan-kawan di BIN maupun di TNI Angkatan Darat untuk proses selanjutannya. Jadi karena UNER nggak punya kapasitas, nggak punya pabrik, nggak punya apa. Nah nanti monggo nanti BIN maupun AD nanti berkolaborasi dengan siapa? Mungkin dengan Kimia Farma, mungkin dengan pabriknya Angkatan Darat sendiri atau dengan apa. Nah itu yang akan ngurus proses selanjutannya. Jadi bukan universitas, karena sekali lagi universitas selesai sampai di penelitian ini dan mempertanggungjawabkan nanti baik pada BPOM maupun pada halayak ilmiah internasional melalui jurnal-jurnal terkemuka. Jadi sekali lagi bola sekarang tidak lagi di UNER kecuali untuk publikasi dan pertanggungjawaban ke BPOM. Bola ada di sponsor kami, yakni di BIN maupun TNI Angkatan Darat. Tentu kita juga akan mendorong kalau diperlukan penjelasan, informasi tambahan maupun beberapa rancangan untuk proses produksinya nanti kalau memang sudah disetujui, dan kita siap untuk membantu semua pihak dalam rangka percepatan itu. Saya ke Pak Ari, Pak, untuk menunggu sampai jurnal internasional diterima, kemudian izin BPOM-nya keluar, apakah memakan waktu yang lama, mengingat kita berkejaran dengan waktu pasien positif bertambah banyak begitu? Ya, pertama begini, kan tadi disebutkan bahwa obat ini itu sama seperti standar of care yang sudah ada gitu ya. Oke, jadi nanti dilihat lagi. Jadi sekarang, jadi gini, tetap kita tuh ada aturannya di dalam kita memberikan pengobatan kepada pasien. Yang selama ini dipegang adalah organisasi profesi. Jadi memang secepatnya kan ini berarti ada 3 organisasi profesi lah ya di sini yang memang terlibat secara langsung di dalam pengobatan, yaitu Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam, PAPDI, kemudian juga Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, nanti mereka kan juga punya tim pakar yang ada di sana membahas nih mengenai temuan-temuan ini. Ya kalau perlu nanti mungkin Dr. Purwati akan diundang oleh mereka. Nah, sampai misalnya nanti diputuskan, oke, ini kita mau gunakan atau enggak, karena artinya kan obat ini kan memang ada di market tadi, sudah ada di pasaran. Tapi sekali lagi
kita juga mesti ada bagaimana nih sign dari Badan POM, karena sekali lagi ini kan bahwa obat-obat yang kita berikan ini kepada pasien-pasien COVID saat ini itu sudah ada guideline-nya ya, guideline yang disetujui atau diketahui lah oleh Badan POM. Baik. Jadi kalau memang ini nanti ada perubahan-perubahan dengan adanya temuan baru ini, ya tentu nanti semuanya menyesuaikan diri. Tapi sekali lagi semua pasti akan berproses ya, teman-teman di organisasi profesi juga akan berproses untuk menindaklanjuti hal ini. Baik. Karena sekali lagi kepentingan kita adalah kepentingan pasien. Tentu kita senang sekali ketika memberikan obat, pasien itu akan cepat cepat sembuh dibandingkan pengobatan sebelumnya. Begitu. Namun tetap ada tahapan yang harus dilalui begitu ya. Dan kita tunggu nanti kabar baik dari obat COVID-19 buatan dalam negeri ini. Terima kasih, Arief Haryalsam, praktisi klinis dokter, dan juga Muhammad Nasih, Rektor Universitas Airlangga sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor.